Salam sadis, salam hari Senin. Ketemu lagi di hari Senin, waktu cepat berlalu ya. Hari ini agak cepat saya upload video karena bentar lagi saya mau keluar, ada urusan. Jadi saya agak cepat lah saya upload video hari ini ya. Hari ini weekly candlenya nutupnya bagus loh ya. Jadi tadi dia nutup di 20.800 something, hampir 20.900. Weekly-nya itu bagus, tapi bukan berarti langsung dia akan terbang ke atas, enggak juga. Apalagi hari ini Senin di Amerika market juga masih holiday. Hari ini mereka Senin juga libur, itu hari ini Martin Luther King Jr. Ya. Jadi mungkin volume juga nggak gimana. Ya nggak, kita lihat lah hari ini habis tutup candle agak tadi di ini disorong kasih panas dikit sama market Asia. Tadi sempat disorong 21.400, sekarang udah agak drop balik ya. Ini saya buat video, sekarang market cap di 992,6 billion. Volume 47,5, BTC dominance-nya di 41 ya. BTC udah balik lagi ke 21.126, ETH di 1569, BNB 305, lebih kurang di situ lah ya, masih posisi hijau. Tapi ya itu mungkin hari ini volume sideways saya rasa ya. Mungkin skenario-nya ini kalau dilihat mungkin ya itu yang kita kira-kira coba saya ingatkan, kalian masih ingat nggak beberapa bulan lalu yang saat itu kita harap relief rally sampai ke 24 ya. Tapi nggak kuat saat itu ya. Cuma sampai berapa? Ada 22 nggak? Saya lupa itu. Atau 21.7 kena reject, atau saya agak lupa. Di kisaran itu ya. Udah tuh kena banting ya. Yang dimana saat itu kalau saya lihat mungkin bisa sampai 24 baru koreksi besar lagi. Itu waktu itu masih ingat ya. Kira-kira saya ingatkan kembali skenario kita. Ini bisa aja begitu. Ini apakah bisa sampai 24? Baru ini ya kita nggak tahu juga. Kita lihat juga kondisi keuangan sekarang. Siapa lagi yang ada dana untuk pump? Ini kan pumpnya lebih banyak dari awal dari market Asia. Jadi kita pikirkan beberapa skenario ini. Ini apakah yang Asia, bos-bos bandar Asia juga mancing-mancing FOMO. Nanti begitu udah mau deket-deket Imlek, baru mereka buang barang. Udah tarik lumayan cuan, ya kan? Jadi mereka ya hitungan ini jadi udah mereka inilah ya. Sama kiri kanan ya tetap mereka yang menang karena mereka yang kontrol game. Ini hanya buat yang sabar, yang invest, yang bisa bertahan main di game ini untuk long term cuan panjang gitu. Kalau untuk trading kondisi game sekarang ini memang berat gitu. Ya, kemarin 2 bulan belakangan dia kan ditebar fear FOMO dengan kejadian FTX ini itu semua, wah, di media digembor terus bisa ke 7.000, 8.000, 10.000, 12.000, 13.000. Semua yang gila nunggu bottom, nunggu di situ. Kan kalau kita udah bilang jangan tunggu, Pak. Ini udah akumulasi serok ya kan, cicil serok yang itu kita ya kan. Tapi kalau yang nunggu bottom ya itu kemakan, atau yang banyak yang pasang short ya. Nah, ternyata kemarin pas disorong 21.200, disitulah dia raup duit itu, total ke liquid itu short squeeze itu ya 1 billion dolar. Gila memang. Mereka set up trap itu 2 bulan 1 billion dimakan apa enggak telak itu ya. Nah sekarang ganti lagi skenario, dibuat FOMO, udah saatnya buran gini gitu, ke 30.000, kesekian ya kan, AI akan booming. Nah AI sekarang udah ini, kalian jangan kejar kalau mau token apa koin AI, tunggu koreksi dulu gitu ya.
Jangan sekarang, nanti kena sangkut dalam, ya kan? Saat apa, hati-hatilah, semua itu game. Saya cuma bisa ingatkan, semua itu narasi-narasi dibangun semua kembali kepada diri kita sendiri, ya kan? Ini bisa aja kita lihat, mungkin ini kalau skenario hari itu waktu kita harap relief rally itu tembus 1 triliun koma sekian, akhirnya banting balik ya, nggak bertahan lama ini mungkin masih akan bisa dijebol market cap ke 1 triliun, mungkin ya 22.000 something, kita nggak tahu, kita lihat. Mereka juga ini udah kelihatan juga banyak juga nunggu next siapa yang pump gitu, dana terbatas ya kan. Banyak mereka pos-pos juga udah banyak yang sangkut juga, apa yang rugi besar ya kan, dana terbatas juga ya kan, belum lagi banker-banker sekarang pasang infus juga ya kan, dana mereka mau olah ya, paling yang masih kuat untuk ngolah Goldman Sachs sama JP Morgan ya kan, itu dua yang agak ini ya, tapi kan terbatas juga dana yang diolah dengan kondisi sekarang gini ya kan. Kemarin berita juga dirangkum akhir 10 bulan belakangan ini Goldman Sachs mengalami kerugian 1 bilion koma sekian gitu ya. Yang parah Wells Fargo rugi 50% gitu dari dia punya ini ya. Banyak yang udah pasang infus juga gitu. Jadi mereka juga coba bertahan kali, lihat siapa yang pump lagi, mereka berharap ada yang bisa pump ke atas lagi ya kan. Jadi tunggu mereka gitu kayaknya. Atau nanti yang market Asia, bos-bos Cina nanti mendekati Imlek, di situ mereka baru TP ya kan, baru bagi-bagi angpau buat employee ya, bisa banyak skenario kita pikir. Jadi tetap waspada, walaupun lihat dari weekly candle, kita ingat ya waktu kita relief rally itu kan sempet weekly nutupnya bagus, saat itu kita harap ya dia tendang, nggak taunya boom dibanting balik gitu ya. Jadi banyak skenario yang intinya kita waspada. Memang ini probabilitas naiknya itu masih sangat memungkinkan, atau hari ini dia sideways dulu ya kan, ya kita lihat lah. Cuma intinya jangan FOMO. Terus ada yang tanya, kok udah kapan ini koreksi, udah jual lepas altcoin tuh? Tunggu, semua ada masanya gitu. Jadi maka saya bilang ada masanya, nanti koreksi apakah saat mendekati beberapa hari lagi Imlek tanggal 22 kan, Imlek tanggal 22 gitu. Mungkin atau nanti biasanya mendekati tanggal 1 Februari juga itu pengumuman kenaikan suku bunga. Biasanya mendekati kenaikan suku bunga juga akan ada koreksi ya, kadang dam lagi ya, tergantung narasi berita apa yang dibangun gitu. Jadi santai aja, Anda yang udah apalagi yang paling enak kemarin itu yang pas dapat serokan di 15 waktu 15.500 atau 16 gitu ya, 16 something atau di bawah 17.000, kalian udah share altcoin itu harganya udah cukup murah sekali altcoin. Ya udah, tunggu dia koreksi ya, tunggu koreksi, kalian beli balik pun dengan misal kalian jual gini ya, kemarin itu serok 1 juta, Anda jual dapat misalnya entah 20%, 30%, anggaplah 20%, Anda 1.200.000 di harga sekian, terus pas drop 1.200.000 tuh Anda masukkan balik lagi itu ya. Itu udah jelas modal Anda tetap yang dari awal waktu Anda serok di murah itu, justru koin Anda bertambah gitu. Ya, jangan nanti pas drop lagi, misal Anda serok, pas drop lagi, oh saya sangkut. Itu salah mindset Anda, karena Anda harus ingat modal awal Anda beli di situ. Ya, kalau namanya invest, kecuali kalau Anda cuma mau scalping atau trading, itu lain cerita lagi, ya. Nah, jadi buat yang mindset invest, kalian harus tahu di titik mana kalian serok, di titik mana kalian jual, begitu koreksi kalian beli barang balik, itu namanya Anda cuan di koin bertambah gitu. Itu cara invest juga gitu. Yang Anda tahu
modal Anda di berapa gitu, ya. Nah, itu poinnya. Jadi tunggu aja, ada masanya. Semua itu ada masanya naik, nanti ada dia koreksi turun gitu. Sabar aja, ya. Nggak usah diburu. Kondisi gitu, hati-hati. Ekonomi itu kita nggak ada yang tahu apa yang mereka olah di belakang. Besok Selasa itu udah mulai pertemuan lagi para globalis cabal ya di Davos ya. Apa yang mau di ini kita nggak tahu. Terus besok Selasa juga itu Janet Yellen udah sakit kepala. Utangnya ada yang jatuh tempo. Mereka punya yang 31 triliun ya. Itu jatuh kayaknya mereka running out cash lagi. Itu berita saya baca ya. Wah, jadi dia harus ngadap Kongres lagi, Senat gimana untuk ini nutup hutang yang jatuh tempo. Mereka udah mulai nggak ada cash, run out cash gitu ya. Nah, di situ satu tanda kalau dia run out cash, ya bank-bank juga pada ini. Maka bank-bank itu banyak yang batasi withdraw ini itu ya. Jadi banyak hal di belakang apa yang terjadi kita nggak tahu, kita cukup hati-hati ya. Market dia naik, ya tunggu momen. Kalau ada momen koreksi, Anda yang mau scalping, mau swing, ya targetkan koin yang belum banyak naik, apalagi kalau ada event ya. Kalau naiknya masih nggak terlalu ini, misalnya saya lihat ada beberapa kayak IOTA, Theta, atau tokennya Tifo, atau SushiSwap saya lihat juga nggak berapa naik gitu ya. Nah, yang kita, tapi lihat dulu ada event nggak ya. Sambil nunggu momen lah, jangan kepancing FOMO. Ingat baik-baik karena ini kalau nanti mereka buang barang ada aja, makanya Anda lihat, kalau Anda lihat berita-berita pakar-pakar mereka selalu masih wanti-wanti hati-hati kena libas ya, dicuci ya, hati-hati jebakan ya. Karena para paus, whale atau bandar ini pasang jaring itu, jerat Anda itu bukan 1-2 hari gitu. Seperti saya bilang kemarin itu dia mau jerat yang short itu lebih kurang 2 bulan tuh dihembuskan ini itu. Jadi istilah kayak orang nangkap kepiting, tahu nggak? Kepiting itu ditaruh dalam misalnya ini keranjang ya, yang bisa ini ditaruhlah tuh daging busuk, dicelup ke dalam. Itu yang mulai kecium bau busuk tuh buat kepiting wangi kan, bangke kan. Masuk dia ke keranjang, udah masuk nggak bisa keluar tuh, dikumpul sampai udah hampir penuh, diangkat, panen dia kan. Nah begitulah ya, untuk ngumpul kepiting mana makan waktu gitu. Nah jadi itu perangkap yang dipasang gitu, 1 billion mereka short squeeze itu. Yang itu hari itu, bukan yang awal-awal short squeeze yang kecil-kecil itu ratusan juta gitu ya. Kalau yang sekali short yang ke-21 pagi-pagi habis tutup langsung dia pekan itu 1 billion loh. Bagi-bagi jatah mereka ya. Tiap exchange makan berapa itu. Nah, itulah maka kita jangan terpancing FOMO. Sekarang kan di Twitter di mana, wah buruan jangan ketinggalan. Oh koin AI, oh akan ke 30.000, nggak ini lagi ya kan. Pokoknya kalian udah lihat lah narasi. Kalau yang udah nggak usah bilang pemain lama lah. Anda kalau dari tahun kemarin buruan aja, Anda lihat bagaimana di setting market waktu mau dibuat FOMO ya kan. Nah itu pelajari gitu, ya kan intinya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi hari ini kita lihatlah ya di mana dia punya posisi. Tetap kalau Anda yang mau serok balik altcoin, tunggu koreksi, jangan buru-buru, tunggu momennya gitu. Seperti saya bilang, mungkin aja nanti mendekati Chinese New Year, mungkin ada yang bos-bos Cina buang barang, ya kan, udah saatnya TP bagi mereka. Sekarang mereka kan nunggu dibuat FOMO, makin siapa lagi masuk perangkap gitu ya. Atau nanti mendekati tanggal 1 Februari kan kenaikan suku bunga. Mungkin mendekati di situ, sebelum itu ada buangan lagi gitu. Jadi sabar aja. Tetap apakah bisa dimainkan ke 24? Who knows? Sekuat mana dana mereka masih ada gitu. Ya.
itu juga yang kita perhatikan. Jadi begitu aja video hari ini. Bentar lagi saya mau keluar ya. Salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.